warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SOM, Science of Millennials. Nah, saya Isranti Nurul Khairia. Saya Elta Almunawaroh. Saya Miftahul Kausari. Saya Rusnani. Saya Anissa Hanifan Jaitan. Nah, kami di sini akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi pada topik 1. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Science, bertemu lagi dengan saya Isranti Nurul di topik Science of Millennials. Nah, kita akan melakukan experience tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya sekarang lagi ada di taman di tengah Universitas Lampung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Nah, di sini saya akan melakukan experience untuk menanyakan ke beberapa orang yang mengikuti profesi guru tentang pembelajaran yang ingin saya tanyakan. Check it out. Gimana ya yang mau saya tanyain? Nah, ini ada kakak-kakak yang lagi ngumpul nih. Izin duduk boleh? Oke. Nah, perkenalkan dulu, saya ini Isranti Nurul. Nah, saya dari Sobat Science. Nah, Science of Millennials. Nah, jadi di sini Kak, saya ingin mau tanya-tanya nih ke kakak-kakak yang ada di sini. Boleh kita perkenalan dulu? Oke, boleh. Masuk ya? Iya, langsung. Oke, perkenalkan, halo, nama saya Miftah. Saya sekarang kuliah di Universitas Lampung Mangkurat, profesi kuliah PPG. Oke, lanjut Kak. Saya Rusnani, saya sama kayak Miftah, saya juga kuliah di Universitas Lampung Mangkurat. Saya mengambil PPG IPA. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Halo guys, kenalkan nama saya Anissa Hanifan Jaitan. Saya seperti Kak Miftah dan Kak Rusnani. Saya juga mengikuti program pendidikan profesi guru. Saya juga mengambil bidang IPA. Oke, berarti kakak-kakak di sini semua sedang melanjutkan studi profesi guru ya? Ya, betul. Oke, jadi saya izin rekam ya Kak ya? Boleh. Nah, jadi biar enak saya izin rekam. Oke, jadi gini Kak, kebetulan karena kakak-kakak di sini sedang melanjutkan studi profesi guru, saya ingin bertanya nih. Kan saya lagi melakukan experience nih ceritanya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tahu? Iya. Itu. Kebetulan. Di sini kita akan bahas itu Kak. Kita tipis-tipis aja. Oke, saya tanya satu-satu ya. Mulai dari Kak Miftah nih. Jadi, saya mau nanya Kak. Kakak tahu nggak sih pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Boleh Kak langsung? Oke, seperti yang sudah kami lalui kemarin ya, pembelajaran diferensiasi. Seingat saya, pengertian dari pembelajaran diferensiasi itu pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa yang berbeda-beda. Nah, jadi ada unsur dari pembelajaran diferensiasi. Yang pertama ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan lingkungan belajar. Nah, untuk diferensiasi konten ini, konteks materi yang diajarkan itu sesuai dengan gaya belajar dari siswanya, baik itu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, kemudian diferensiasi proses ini bagaimana memaknai materi yang disampaikan itu baik secara mandiri maupun kelompok. Sedangkan diferensiasi produk ini hasil dari peserta didik dalam pembelajarannya. Jadi seperti itu materi yang kami pelajari. Oke, baik Kak Miftah. Berarti pembelajaran diferensiasi itu adalah pada kita memberikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena seperti kita ketahui bahwasanya setiap siswa mempunyai latar belakang yang berbeda, minat, bakat juga pasti berbeda. Oke, seperti itu. Nah, lanjut nih kita ke Kak Rusnani. Oke, Kak Rusnani, dari penjelasan dari Kak Miftah tadi, boleh nggak Kakak kasih contoh nih dalam pembelajaran tuh seperti apa sih? Oke, contohnya ya. Jadi pembelajaran diferensial tadi kan kata teman saya Miftah nih kan disesuaikan dengan karakteristik siswa ya. Nah, karakteristik siswa itu kan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena mereka itu kan dari latar belakang keluarga yang berbeda, budaya yang berbeda, serta ruang lingkungannya juga berbeda. Maksudnya cara bermain mereka juga berbeda, secara otomatis karakteristik dan gaya belajarnya juga berbeda nih. Kayak misalnya ada anak yang audio, ada yang visual, ada kinestetik. Nah, ketika dalam pembelajaran si anak yang audio ketika belajar yang misalnya kinestetik dia nggak ngerti, kita jangan sampai memberikan
statement bahwa anak ini kurang pandai, berarti kita sebagai guru lah yang kurang memberikan ruang untuk anak yang audio ini. Contohnya misalnya ketika kita memberikan pengajaran, kita harus selang-seling, ada yang kinestetik, ada yang audio. Misalnya audio dulu kita akan tampilkan visualnya di depan kelas berupa video-video dari YouTube atau kita buat sendiri. Kemudian nanti misalnya kita praktekkan, jadi ada penggabungan di dalam pembelajaran seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Rusnani atas penjelasannya yang luar biasa. Jadi teman-teman, sobat saya, Science. Nah, kata Kak Rusnani tadi, kita itu harus beragam memberikan gaya belajar pada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, boleh nih Kak Hanif dikuatin sedikit dong dengan teori-teori menurut siapa gitu. Silakan Kak Hanif. Nah, ini ada dua teori yang untuk menguatkan contoh keberagaman di kelas. Ini ada teori menurut Tomlinson. Dia mengemukakan bahwa usaha untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didiknya. Kemudian hal ini sejalan dengan teori Howard Gardner, di mana kemampuan anak-anak itu berbeda-beda, tidak bisa diukur dengan IQ-nya atau intelligent quotient. Oke, berarti ada dua teori yang mendukung ya Kak Hanif ya, untuk menguatkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi teman-teman sobat Science, nah pembelajaran diferensiasi ini dari pengalaman kakak-kakak yang sedang mengikuti profesi guru itu sangat penting ya. Ya, sangat penting kita terapkan untuk di sekolah nantinya. Nah, saat ini saya mau cari satu orang lagi nih untuk menyimpulkan tentang apa sih pembelajaran diferensiasi dan penerapannya dalam peserta didik. Oke, Sobat Science, berdasarkan penjelasan dari kakak-kakak tadi yang sudah kita wawancarai, nah sekarang saya kayaknya butuh satu orang lagi nih untuk ditanyakan tentang keseluruhannya. Mana tahu dia punya hal yang berbeda. Yuk kita cari. Ada kakak lagi selfie nih guys. Oke, Kak minta waktunya sebentar boleh? Boleh. Oke, perkenalkan dulu, saya Isranti Nurul dari Science of Millennials. Boleh disapa Kak? Hai. Dengan Kak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Elta Almunawaro. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Prajabatan 2023 di Universitas Lampung. Oke, jadi kebetulan sekali Kak Elta ini merupakan salah satu mahasiswa profesi guru. Prodi apa nih Kak? Saya prodi pendidikan IPA. Oke, pendidikan IPA. Sama dengan kakak-kakak yang tadi, mungkin perkumpulan yang ngumpul di sini ya. Oke, jadi gini Kak. Kakak saya langsung aja ya? Iya. Ya, jadi saya langsung aja. Jadi di sini tadi saya udah melakukan experience ke beberapa orang. Saya menanyakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kakak pernah tahu itu? Iya, pernah. Oke, saya izin rekam ya Kak sebelumnya. Yes, Oke. Jadi boleh Kakak ceritakan tentang apa yang Kakak ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, boleh Kak, silakan. Baik, pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu artinya ada pembelajaran keberagaman. Nah, Keberagaman. berarti pembelajaran untuk mengatur peserta didik yang beragam di kelas. Terus, Oke, berarti kata kakak tadi ada keberagaman dari peserta didik di kelas. Kita buat apa nih Kak itu? Proses untuk proses pembelajarannya berarti seorang guru itu harus menentukan model-model yang cocok untuk keberagaman dari peserta didik. Nah, jadi guru tuh harus bisa berpikir bagaimana sih cara membuat peserta didik dengan beberapa perbedaan yang ada di kelas itu bisa paham dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Oke, jadi guru harus bisa mengetahui segala macam perbedaan, akan abis itu baru dicariin solusinya gitu ya Kak ya. Nah, ada teori yang mendukung Kak? Baik, ada teori pendukung dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama ada teori dari Tomlinson dan ada teori dari Howard Gardner. Oke, berarti ada dua teori ya Kak? Iya, ada dua teori yang pernah saya pelajari. Jadi dari kedua teori itu dia membahas tentang usaha seorang pendidik untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah. Lalu teori-teori itu juga ada yang membuat tentang peserta didik ini bukan melulu dapat diketahui dari kemampuan IQ-nya saja. Jadi guru tuh harus memahami karakternya juga. Jadi memahami karakternya itu biasa kurang sejalan dengan IQ-nya. Ada anak yang pintar tapi karakternya berbeda. Nah, jadi guru tuh harus mencari tahu karakteristik peserta didik terlebih dahulu, lalu mencocokkan dengan model apa sih ya sebenarnya yang cocok dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Oke, baik sekali ya Kak Elta penjelasannya. Jadi guru itu untuk sobat-sobat sains tidak mudah. Nah, jadi guru juga perlu hal pendekatan tadi Kak Elta kan. Setelah melakukan pendekatan kita harus kenal karakter siswanya. Setelah kita mengenali karakter siswanya, baru kita tahu model pembelajaran apa yang cocok kita lakukan untuk pembelajaran di kelas. Nah, Kak Elta terima kasih banyak waktunya. Silakan lanjut selfie Kak. Oke sobat sains, sampai di sini dulu experience kita untuk topik 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita jumpa di topik selanjutnya. Bye bye. Sekian penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok kami. Kelompok apa? SOM, Science of Millennials. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!